Oke, kita akan menjelaskan mengapa mesin Chevrolet Captiva itu tidak awet. Harus turun mesin di 100.000 kilometer rata-rata. Dan apa penyebabnya dan bagaimana caranya agar mesin tersebut bisa lebih awet gitu ya. Sebelumnya kita akan beri penjelasan tentang oli. Sudah saya tulis di sini ya. Oli yang diizinkan atau yang cocok untuk mesin diesel itu ada oli 0W, 5W30 atau 5W40, 10W40, 15W40 dan SAE 40 ya. Sebagai pengetahuan aja ya, 0W itu olinya encer. Dia kalau kita taruh di besi, di metal logam itu dia melapisi 0,5 lapisan atau setengah lapisan. Kalau yang 5W3040 itu satu lapisan. Yang 1040 itu dua lapisan. Yang 540 itu tiga lapisan. Dan yang saya 40 itu 4 lapisan. Semakin kental oli, dia akan melapisi metal itu semakin tebal, intinya seperti itu. Kalau semakin tebal, otomatis hambatan mesin itu semakin tinggi. Kalau kita mau kayak oli encer, hambatannya mungkin ini kalau Norway ini ya 15% lah. Kalau 30-40 standarnya Captiva ini itu load engine atau beban mesin itu sekitar 17%. Kalau kita pakai 1040 itu bisa 17 sampai 20%. Kalau 1540 itu sekitar 20%. Kalau saya 40 itu sekitar load engine atau beban mesin itu 25%. Semakin encer oli, beban mesin semakin ringan. Itu secara teori. Tapi kalau secara praktek itu mana-mana oli yang cocok. Nah, ini perlu kita kaji lebih lanjut ya. Sekarang beralih ke suhu kerja mesin. Seperti Captiva FL ini suhu kerja cairan pendingin itu antara 90 derajat sampai 105 derajat. Ini. Suhu oli 125 derajat sampai 130 derajat. Suhu oli lebih tinggi dari suhu cairan pendingin atau suhu coolant. Kalau mobil Jepang rata-rata itu antara suhu coolantnya 75 derajat sampai 85 derajat. Dan suhu oli yang dihasilkan 90 derajat sampai 100 derajat. Ini sudah ada perbedaan. Loh, perbedaannya kok jauh? Nah, ini semakin encer oli, ini adalah SAE 10 5W30. Kalau yang Jepang ini olinya biasanya SAE 10W40. 10W40 ini memiliki dua lapisan. Kalau ini satu lapisan pelindung, itu lapisan oli yang dihasilkan. Jadi menghasilkan daya gesek yang lebih tinggi untuk ini, untuk mobil Eropa. Karena ini daya geseknya lebih tinggi, jadi suhu oli itu juga lebih tinggi.
Yang lebih rendah ini Jepang, suhu olinya juga lebih rendah. Itu kalau suhu mesin ya. Jadi suhu mesin itu yang mempengaruhi itu yang pertama kali itu oli yang kita pakai, bukan coolant-nya. Yang bersentuhan langsung dengan piston, dengan komponen-komponen panas di dalam mesin itu oli. Jadi coolant itu pendingin dari luar. Jadi yang utama itu suhu oli. Sekarang pemakaian 0 km mobil Eropa, mobil Jepang ya ini. 0 km itu mobil baru. Standar oli adalah Eropa seperti Captiva itu 5W30 atau 5W40. Gap atau celah atau kebocoran kompresi itu 7,5%. Mobil baru pun ada kebocoran kompresi sekitaran kalau pakai oli 5W30 40 itu 7,5%. Kalau Jepang rata-rata oli standar mobil baru itu 10W40. Setelah kebocoran kompresi sekitar 5%. Mengapa kok beda sama-sama mobil baru? Memang karena oli lebih encer ini hanya memiliki satu lapisan, sedangkan oli 10W40 itu dua lapisan. Jadi yang mencegah kebocoran kompresi itu bukan cuma ring, tapi oli juga. Jadi dua antara ring dan oli itu yang menghambat atau mencegah kebocoran kompresi. Dan itu tidak bisa 100%. Tetap ada kompresi yang bocor. Yang kedua ini kita langsung setelah pemakaian 50.000 km. Yang pakai oli 5W40 atau 5W30 itu setelah kebocoran atau gapnya itu keausan mesin itu sekitaran 12,5%. Jadi lebih cepat aus sebab dia hanya melindungi satu lapisan. Kalau untuk mobil Jepang itu 50.000 km yang pakai oli 1040 itu dengan kebocoran kompresi itu sekitar 7,5%. Jadi 50.000 kilometernya mobil Jepang itu sama dengan mobil barunya tapi bocoran kompresinya. Perkiraan. Yang nomor 3 adalah setelah dipakai 100.000 kilometer kalau mobil Eropa yang pakai oli 5W30 atau 40, gap atau celah, keausan atau kebocoran kompresi. Ini keausan yang bisa dari metal, keausan dari komponen mesin lah. Kebocoran kompresi ini 100.000 km ini sudah hampir 20%. Sedangkan mobil Jepang ini kebocoran kompresi, keausan metal itu sekitar hanya 10%, jadi separuhnya. Nah, paham sekarang. Sekarang yang dilakukan bengkel mobil Eropa di kilometer 100.000 itu apa? Dia akan menyarankan untuk turun mesin. Kebanyakan kalau Captiva 100.000 kilometer belum turun mesin itu saya acungi jempol 5. Sekarang yang dilakukan bengkel Jepang di 100.000 kilometer. Untuk bengkel Jepang itu seperti kita itu menyarankan ganti oli yang lebih kental 15W40. Mengapa mengganti yang lebih kental? Karena ini memiliki 3 lapisan. Jadi dia bisa mengurangi kebocoran kompresi dengan cepat dan mudah.
Jadi mobil Jepang itu kalau sudah 100.000 kilometer dia hanya kita itu baik di bengkel resmi atau bengkel umum itu disarankan ganti oli yang di atasnya yaitu 15W40. Sedangkan Captiva ini pasti disuruh turun mesin. Jadi 100.000 kilometer itu kalau Captiva sudah turun mesin, kalau belum turun juga sudah dikatakan gentong, dan turun transmisi. Jadi kalau kita beli mobil Captiva kok hampir 100.000, 90.000, wah ini masih standar semua, belum pernah bongkar, belum pernah. Itu waktunya turun mesin dan turun transmisi. Itu tidak bisa tidak. Dan itu 99%. Mungkin ada satu yang lolos tidak turun mesin dan tidak turun transmisi itu langka. Kalau urusan transmisi nanti kita jelaskan di lain waktu. Kok bisa 100.000 kurang lebih 100.000 kilometer kok sudah turun transmisi itu kenapa? Nanti kita jelaskan kapan-kapan. Ketika sudah 100.000 diganti 15 oli 15W40 mengikuti gap atau celah atau kebocoran kompresi. Nah, ketika sudah 15W40 otomatis kebocoran kompresi turun dan dipakai lagi mobil Jepang ini sampai kira-kira 200.000 kilometer. Kebocoran kompresi ini hampir 20%. Sama seperti 100.000-nya Captiva. Tapi yang dilakukan bengkel Jepang apa? Ketika sudah mendekati 200.000 kilometer, tentu kita menyarankan oli di atasnya yaitu SAE 40. Ketika memakai oli SAE 40, otomatis kebocoran kompresi berkurang karena yang menyegel kompresi itu ring dan oli. Kebocorannya turun jadi sekitaran 15%. Masih belum turun mesin kalau mobil Jepang itu. Mobil Jepang itu bisa dipakai sampai kira-kira di atas 200 kilo, 300 kilo belum turun mesin itu banyak. Kalau Captiva 100 kilo itu yang XL ya, itu sudah wajib turun mesin. Ada yang sampai ganti mesin segelondong, jadinya mesin gendong. Kalau kita ambil nomornya saja kita tempel itu mesin tempel dan itu pelanggaran. Kalau ketahuan bisa kena denda, kena UUD, ujung-ujungnya duit. Sekarang kita jelaskan lagi masalah keuntungan dan kekurangan setiap oli ya. Kalau oli 5W30 ini keuntungannya tarikan lebih ringan. Jadi performanya itu kejar performa. Kalau yang lebih kental ini tarikannya lebih berat tapi mesin lebih awet. Kalau yang ini 5W30 standar Captiva FL ini mesin tidak awet. Kalau yang lebih kental ini mesin lebih awet. Untuk sirkulasi, kalau ini lebih cepat dia naik turun berputar-putar lebih cepat. Kalau ini lebih lambat. Ada yang takut nanti oli tidak naik dan macam-macam, tapi belum pernah coba. Itu hanya angan-angan. Jadi oli itu bukan kecepatan perputarannya yang tapi kemampuan pelumasannya dan pendinginannya. Itu yang utama. Kalau kita kejar keawetan, kalau kita kejar performa, ini
pakai 5W30. Kalau kejar keawetan pakai yang di bawahnya ini. Sekarang rekomendasi oli yang bagus untuk mesin diesel, semua mesin diesel. Oli itu harus 2 kriteria, yaitu 1 licin dan lengket. Ini oli ini hanya ada 2 produk yang licin dan lengket. 1 Delta-Look, yang 1 Castaluk. Itu produk baru Castaluk. Dan olinya seperti apa? Oke, kita perlihatkan oli Delta-Look yang cocok untuk mesin diesel. Olinya seperti ini saya 40. Oke, kita lihat seperti apa. Ini oli baru. Sebenarnya saya buat video ini tidak ada yang bayar. Gak apa-apa lah. Demi Captiva. Lihat, olinya seperti ini. Nah, dia bukan cuma berputar-putar, tapi dia lengket. Kelihatan ya. Nah, ini saya 40. Dia akan melumasi dengan baik. Kalau mobil Anda, Captiva Anda itu ada bunyi kasar waktu start, pakaikan oli ini, pasti hilang. Kelihatan ya, dia lengket dan licin. Kelihatan ya. Jadi kalau mau awet, itu hanya satu pilihan. Pakailah oli 15W40 atau SAE 40 untuk mobil diesel yang keausannya sudah tinggi, yaitu di atas 100.000 km, terutama untuk Captiva. Ini saya rekomendasikan. Loh, kok ini kan baru turun mesin loh, harusnya kan lebih encer. Captiva itu tidak ada oversize, jadi keausan itu ada di crankshaft, di noken as, itu sudah aus, jadi gap atau celah keausan itu tinggi. Korbankan sedikit performa, korbankan sedikit lebih boros bahan bakar, tapi mesin kita awet. Seperti itu. Itu menurut saya. Kalau takut nggak usah, nanti takut oli tidak naik, takut macam-macam bla 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 bla, ya nggak usah. Ini saya bagi ilmu saja, nggak ada yang bayar. Oke, terima kasih.